Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya, Dwi Gapi Channel. Hari ini saya sedang berada di tempatnya siapa, Kang? Rano Nabil Rano Nabil. Lokasi di Cigugur Tengah. Cigugur Tengah. Nah, di sini ternak apa, Kang? Ini ikan cana. Ikan- Di sini ada beberapa jenis ikan cana juga ikan cana, gitu. ya. Nah, teman-teman, jadi ini perkenalkan namanya Kang Rano Nabil. Kang Rano ini beternak ikan cana, sejenis ikan predator ya? Ya. Jenis ikan predator. Sebenarnya Kang Rano ini adalah tetangga saya, bro. Deketan. Cuman saya juga baru tahu kalau Kang Rano ini beternak ikan cana gitu. Soalnya gini, bro, kalau ikan hias itu susah diketahuinya. Beda sama breeder-breeder sama ikan konsumsi. Betul. Kan ikan konsumsi itu kan bisa di depan rumah pakai balong, pakai kolam terpal, kolam plastik dan apa-apalah sejenisnya gitu kan. Beda dengan breeder-breeder ikan hias. Nah, contohnya Kang Rano ini. Meskipun kita tetanggaan, saya nggak kenal nih sama Kang Rano. Kalau Kang Rano ini berternak ikan hias juga, aduh parah bro, parah. Nah, itulah uniknya berternak ikan hias seperti itu, bro. Jadi kalau ikan hias itu bisa di tempat yang tersembunyi. Nah, misalnya ya kebanyakan orang kan beternak ikan hias itu di ruang tamu, ada di kamar, di dapur, di depan atas rumah. atas rumah juga bisa gitu. Di kamar mandi juga, bro, bisa, bro. Nah, itulah uniknya berternak ikan hias. Jadi meskipun lahannya sempit, tapi masih bisa dimanfaatkan Betul. untuk beternak ikan hias. Soalnya kan ikan hias itu kadang kan apa yang ukurannya kecil tidak memakan tempat juga. Ukuran tempatnya kecil bisa nampung, asal bisa nampung akuarium, toples atau apa bisa jadi untuk ternak ikan hias. Nah, untuk di video kali ini Doi Gapi akan membahas seputar video tentang ikan hias jenis cana ya, Kang ya? Ya, betul. Nah, saya mau tanyakan nih, Kang, udah berapa lama Kang beternak ikan cana, Kang? Baru 6 bulanan lah, sekitar 6 bulanan. 6 bulan, bro. Tapi pamnya ajib banget. Keren. Baru 6 bulan. Sebentar. Keren. Di sini ada jenis ikan apa aja, Kang? Kalau di sini Maksudnya ikan cananya jenisnya apa aja gitu? ada Andrao, Asiatica, terus Asiatica red stripnya, Asiatica WS Pure, ada juga Stewarti, Auranti juga ada, Pultra, terus ada Yellow Centarum juga ada. Banyak juga ya, lumayan. Lumayan, Bro, jenisnya banyak. Kirain ikan gabus cuma satu doang, itu doang gitu kan gabus gitu. Ternyata jenisnya edan, banyak, bro. Nah, kenapa nih Kang tertarik sama ikan cana? Kan banyak nih ikan hias yang unyu-unyu, lucu-lucu gitu kan, bareng-bareng gitu berenangnya. Kenapa tertariknya sama ikan cana? kalau saya kan basicnya dari dulu emang suka ngebreed gitu ya. Waktu dulu kan suka ngebreed ikan lohan gitu kan, sama predator gitulah. Nah sekarang mungkin saya lagi suka sama ikan cana. Nah daripada saya ngekip doang, mending saya langsung ngebreed aja gitu. Nah itu tertariknya gitu Kang, tertariknya dari apanya? Dari warnanya atau dari ukurannya atau dari bentuknya atau gimana? Dari warnanya sih sama menta sama enak gitu dipandangnya gitu, dari warnanya gitu kan. Terus kayak bagian-bagian itu beda-beda gitu, tiap jenis itu beda-beda gitu keunikannya tuh gitu. Ya gitulah, namanya hobi emang susah dijelaskan ya. Jadi kan kalau gitu kan banyak kalau kita bicara sama satu hobi yang lain, di mana ke orang yang lain yang hobi ikan hias jenis apa gitu kan, pasti jawabannya beda-beda lah gitu. Jadi kan ada yang suka ikannya karena berbarengan jalannya, suka yang individu atau dari warna-warnanya cantiknya gitu. Jadi ya tergantung seleranya masing-masing lah. Tapi intinya sih maju terus perikanan hias di Indonesia. Cakep, bro. Nah, lanjut Kang nih pertanyaannya nih. Berternak ikan cana ini susah nggak, Kang? Kalau susahnya tuh pas proses belum pair.
Oh, Jadi begitu proses menjodohkan. proses begitu penjodohan. Oh, ada penjodohan juga. Ada penjodohan juga Aduh, gitu. kayak cowok, kayak manusia aja dijodohkan, Bro. Resikonya kan kematian indukan gitu kalau proses penjodohan. Nah, kalau udah jodoh mah enak gitu. Langsung ya kalau udah jodoh udah pair terus jadi beranak juga gitu kan, cepat bisa juga gitu. Ya paling itu sih kendalanya. Kendalanya. Kalau gini, kalau kendalanya kalau tidak berjodoh, kalau dipaksain gimana, Kang? Bisa cacat, bisa rusak gitu ikannya. Oh, jadi ikannya berantem terus. Kalau dipaksain ya bisa jadi kematian juga gitu. Mungkin gara-gara maharnya kurang mungkin, Kang ya. Gimana? Maharnya kurang gitu. Ya bisa. Bisa. Tidak cocok. Kurang cocok maharnya, jadi tidak cocok gitu kan. Jadi tidak nyambung gitu kan. Bisa aja mungkin masa pacarannya kurang gitu. PDKT benar, kurang PDKT-nya gitu. Di sini juga paling PDKT-nya sebulan lah gitu, sebulan paling cepatnya 2 minggu juga bisa langsung jodoh berjodoh gitu 2 minggu juga. Nah, untuk masa perkawinan nih, Kang, berapa lama, Kang, dari mulai penjodohan sampai dia menghasilkan telur dan beranak itu berapa lama, Kang? Kalau cana jadi tergantung jenisnya. Jadi jenisnya beda-beda, kayak andrau proses pair, udah pair terus ngebola bisa langsung beranak gitu. Seminggu juga gitu. Kalau asiatica kan dari proses ngepairin sekitar 2 mingguan lah gitu, udah itu ngebola teh proses pematangan telur terus kawin itu tuh semingguan. Tidak adalah sebulan teh bisa sampai jadi gitu. Kalau asiatica beda-beda ininya sih. Oh, jadi sih rata-ratanya berarti dari mulai penjodohan sampai dia melahirkan itu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulanan. Jadi termasuk cepat juga, Bro. Dari mulai penjodohan, kawin, wik-wik. Dia melahirkan. Yang udah siap indukannya. Oh, udah siap. Jadi 1 bulan udah beranak. Nah, untuk perawatan anak nih, Kang. Kan udah beranak nih. Ya. Udah beranak, nanti itu yang dipisahkan indukannya atau anak-anakannya tuh? Kalau saya mah kalau dari jenis andrau itu kan diasuh sama indukannya. Diasuh sama indukannya tuh 4 minggu 1 bulan. Nah, udah 1 bulan baru saya pisahin anakannya kalau jenis andrau. Kalau jenis asiatica itu saya begitu bertelur indukannya, saya pisah anakannya, dipindahin ke wadah styrofoam atau wadah baskom gitu kan, langsung diambil gitu si telurnya. Udah diambil telurnya udah 3 hari baru kan menetas. Nah, baru dikasih makan artemia sama saya gitu. Oh iya. Jadi tergantung karakter ikannya ya. Jenis ikannya ada yang seperti andrau stewarti kan itu mood breeding. Jadi diasuh sama jantannya di dalam mulut betul. Nah, kalau asiatica kan egg layer gitu, jadi mengambang telurnya. Nah, jadi sama saya diambilin telurnya aja, dipisahin gitu. Oh iya. Jadi lebih aman berarti ya? Lebih aman. Bisa juga diurus sama indukannya jenis asiatica. Cuman nanti hasilnya sedikit biasanya gitu kalau yang sudah. Oh iya. Jadi karena mungkin ada yang dimakan sama indukannya, mungkin nggak tahu yang merawatnya kurang bagus indukannya, bisa jadi gitu kan. Terus ditambah saya mempercepat produksi. Kalau sama saya diambil indukannya biar cepat kawin lagi gitu kan. Kawin lagi juga langsung kawin lagi gitu. Apalagi sekarang musim hujan, Bro. Cepet kawinnya, Bro. Ya gitulah cara proses breeding ikan cana. Untuk gini, Kang, prospek ikan cana sendiri untuk penjualannya gimana, Kang, sekarang, Kang? Penjualannya jadi dari semenjak saya main ikan cana gitu kan, dari dulu asiatica gitu kan lagi rame-ramenya. Terus ya mungkin ada penurunan, langsung beralih ke putra. Ada penurunan misalnya, nah beralih ke andrau gitu kan. Ya mungkin siklusnya bakal terus seperti itu. Nah, nanti terus ya gitu. Nanti ada yang baru lagi mungkin naik nanti lagi. Ada yang turun lagi gitu sih. Jadi untuk kedepannya mungkin ya bakalan lama juga, soalnya dari importir juga dari luar banyak ikan yang masuk baru-baru juga gitu. Jadi bakalan terus bertahan. Iya. Jadi prospek atau peluang beternak ikan cana untuk penjualan masih bagus lah ke depannya gitu. Semangat terus, Bro. Nah, untuk ini, Kang, anakan yang siap jual nih. Kan jual anakan ya, Kang ya? Iya. Jual anakan. Nah, untuk jual anakan itu yang siap jual itu di umur berapa, Kang?
2-3 senti. Oh, jadi diukur bukan tergantung umurnya. Enggak, di senti. Di senti. Kalau di senti itu 2-3 senti itu umur sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan. Udah 2-3 senti lah. 2-3 1,5 bulan. Berarti cepet juga, Bro. 2 senti udah siap jual, 2 senti sampai 3 senti udah Siap jual. Udah siap jual tuh. Cakep. Nah, ini nih. Dalam satu kali anakan nih. Dalam satu kali anakan proses melahirkan itu berapa banyak? Tergantung batch-nya gitu. Jadi misalnya kayak Andro batch pertama sekitar 200 sampai 300 ekor. Ya. Kalau yang kemarin saya kan. Nah, batch kedua kan 300 sampai 500 ekor gitu. Jadi nanti batch ketiga bisa nambah lagi jumlahnya gitu kan. Berarti banyak juga ya. Banyak. Cuman paling sampai 5 lah gitu kan. Udah 5 nanti kesananya agak telat anakannya lagi gitu. Tapi dari satu kali anakan ratusan, Bro. Sampai 500 ekor. Ngeri. Itu Andrao kalau jenis Asiatica itu kan satu kali pas batch pertama juga udah sampai 500. Batch pertama. Nah, nanti teh batch keduanya bisa nambah banyak lagi gitu. Sampai 1000 juga bisa sih. Tiap 2 minggu kalau Asiatica anakannya. Tiap 2 minggu anakan 1000 ekor. 500 sampai 1000 lah. 500 ekor. Gila itu ikan. Tapi itu teh begitu kalau Asiatica kan egg layer dia diurus sama saya dipisahin. Jadi dalam 500 ekor itu nggak semuanya jadi gitu kan. Terkadang dari proses jamur telur ada yang kena jamur saya sortir. Nah, besoknya udah lahir nanti ada anakan yang gagal saya sortir lagi. Nanti besoknya sortir lagi pasti ada aja yang mati gitu. Tapi rata-ratanya tapi lumayan juga sih. Banyak juga. Iya, ibaratnya dalam satu kali lahiran 500 lah, taruh 500. Angka kematian 10% lah, taruh 100 ekor masih ada 400, Bro. Masih aman buat penjualan, masih aman. Nah, paling gitulah teman-teman bincang-bincang dengan Kang Rano, breeder Cana di Cimahi. Nah, kalau pengen berkunjung ke sini, Kang, tempat lokasi alamat persisnya nih, di mana, Kang? Di Ciugur Tengah aja. Ciugur Tengah aja. Cimahi ya. Oh ya, siap. Nantilah ada alamatnya ditulis. Mungkin ada pesan-pesan buat yang menonton, buat teman-teman yang menonton, yang mungkin yang baru mau mulai beternak ikan cana, mungkin ada ilmu-ilmu yang bisa disampaikan sedikit lah buat teman-teman yang menonton. Ya, buat yang mau belajar ikan cana sebenarnya mah gampang sih. Ya, asal kita benar-benar fokus, kita tahu indukannya gitu kan. Terus proses payernya kita aman gitu kan, bisa lah semua juga jadi peternak gitu. Nah, nanti juga saya proses sekarang itu kan lagi mau mencoba ke Stewarti gitu kan. Sekarang lagi rame Stewarti gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa lah berternak Stewarti gitu kan. Oh ya, berarti berjalan sambil berjalan lah. Ya, jadi jangan berkecil hati kalau mau mulai ikan cana, beternak ikan cana. Jadi sambil berjalan, jadi sambil kita saling silaturahmi ke breeder-breeder yang udah lama bermain di ikan cana gitu kan, saling support, saling apa ya sebutnya, mencari ilmu lah gitu, sering-sering sharing gitu kan. Kalau ada kendala ya kita sharing sama yang emang ahlinya, berpengalaman di bidangnya gitu. Saya juga kan dulu emang nggak tahu apa-apa tentang cana gitu kan. Ya saya sering berkunjung ke peternak-peternak gitu kan, belajar juga, terus dari sosial media juga. Saya beranikan diri buat peternak, ya alhamdulillah gitu kan, meskipun kecil-kecilan lah gitu kan. Ya tapi kejadian gitu. Ya semuanya juga diawali dari kecil. Semua juga diawali dari belajar. Jangan takut, tetap dari belajar dulu. Nanti kalau bisa udah bisa nanti apa sih sebutnya? Jadi mengikutin lah ilmu, nanti mengikutin. Jadi sambil belajar, sambil praktek, sambil belajar. Mudah-mudahan terus diberikan kelancaran lah buat yang teman-teman yang baru mau mulai beternak ikan cana. Ini juga cukup sekian perbincangan saya dengan Kang Rano. Semoga bermanfaat perbincangan singkat ini. Terima kasih Kang Rano atas waktunya. Selamat berkarya terus. Ikan cana boleh ya? IG. Boleh.
boleh nanti oke lah, nanti ada episode keduanya kita akan membahas seputar tentang penyakit ikan cana, cara perawatannya nanti kita bahas setelah video yang ini. Untuk yang ini kita akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.